Halo Sobat IPO Hunter sekalian, selamat datang di Pejuang 10 Lot. Di sini kami akan membahas saham IPO dengan kode emiten TRON, yang sebentar lagi akan listing di Bursa Efek nanti. Pertama kita akan melihat background perusahaan dari TRON ini, atau PT Teknologi Karya Digital Nusa. Seperti nama dari perusahaannya, PT ini bergerak di bidang teknologi, yang antara lain adalah pemrograman komputer, pemrograman AI, konsultasi perancangan IoT dan konsultasi manajemen fasilitas komputer lainnya. Untuk cakupan produk terbesar dari perusahaan ini yaitu di bidang telematika dan IoT transportasi, sementara ini belum ada pesaing yang mengembangkan teknologi berbasis IoT yang fokus mengembangkan intelligent transportation. Saat ini, komponen software dan hardware atas produk yang ditawarkan perseroan masih dipasok oleh vendor di luar negeri. Terdapat beberapa klien dari perusahaan ini, yang diantaranya mungkin cukup familiar oleh sobat-sobat sekalian. Dan untuk pendapatan dari hasil usaha yang telah dilaksanakan dari tahun 2019 sampai saat ini mengalami peningkatan yang cukup lumayan. Untuk pemegang saham dari perusahaan ini antara lain, dari PT Daya Kemilau Nusantara Investama sebesar 74,43%. Kemudian pemegang saham lainnya terdapat dari beberapa orang internal dari perusahaan. Berikut merupakan struktur organisasi dalam perusahaan, terdapat beberapa kolaborasi dengan perusahaan yang antara lain DKNI dan Dika. Untuk profil komisaris dari Pak Budi Setiadi adalah sebagai berikut. Untuk karyawan yang terdapat pada perusahaan ini dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan, untuk jumlah karyawan di tahun 2020 sebanyak 25. Di tahun 2021 meningkat menjadi 32 dan untuk tahun 2022 mengalami peningkatan jumlah karyawan sebanyak 2 kali dari tahun sebelumnya, dengan total karyawan 61. Untuk laporan keuangan dari perusahaan ini mengalami peningkatan dari setiap tahunnya, hal ini menunjukkan kinerja perusahaan yang cukup baik dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Dan untuk pendapatan dari perusahaan ini yang diperoleh dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan yang konsisten. Berikut merupakan valuasi perusahaan ketika nanti akan listing di Bursa Efek, dengan harga terendah dan tertingginya. Untuk tahun 2021 di harga saham 220 nilai dari PBV-nya cukup lumayan tinggi ya sobat, tapi untuk tahun 2022 nilai dari PBV-nya sudah cukup lumayan murah, tapi untuk harga tersebut masih dikatakan agak mahal ya. Untuk penggunaan dana IPO dari perusahaan, sebanyak 70% digunakan untuk modal kerja yang terdiri dari biaya operasional proyek pekerjaan pengembangan Smart City dan Business Solution Provider dalam aspek transportasi di berbagai kota di Indonesia, biaya tenaga kerja dan pembelian bahan baku produk serta pengembangan, dan sekitar 30% akan digunakan untuk belanja modal perseroan dalam bentuk penambahan area operasional yang berlokasi di Jawa Barat. Untuk underwriter dari TRON ini adalah PT Surya Fajar Sekuritas dengan kode broker SF. SF ini dalam mengawal saham IPO track record-nya lumayan cukup bagus, namun pada saham IPO yang terakhir dikawalnya yaitu NICE mengalami ARB sebanyak 3x ya sobat-sobat sekalian, tapi untuk saham-saham lainnya dikawal dengan cukup baik. Untuk kesimpulannya, pertama, perusahaan teknologi mengkhususkan dalam bidang AI transportasi. Klien mayoritas dari perusahaan transportasi. Komisaris sudah berpengalaman di bidangnya. Juga memiliki usaha bidang jual beli sepeda motor. Kedua, penggunaan dana IPO cukup bagus. Kemudian ada waran 2, 1 meminimalisir kerugian bagi para pejuang IPO. Dan untuk valuasi TRON tergolong mahal untuk harga 200. Kemudian untuk W adalah SF. Cukup bagus mengawal saham IPO. Namun terakhir mengawal NICE tutup ARB. Perlu diperhatikan NICE masuk papan akselerasi. Dan yang terkait kami akan ikut berpartisipasi pada IPO ini untuk mendapatkan cuan.